Halo semuanya, jadi kali ini saya tidak akan membahas mengenai mobil listrik. Eh, saya ingin berbagi pengalaman, terutama tentang berlibur. Jadi berlibur itu hal yang paling menyenangkan ya, apalagi kita bisa sampai ke luar negeri, mungkin ya sebagai cita-cita salah satu keinginan kita untuk bisa ke suatu kota yang kita idamkan pada waktu kecil atau juga mungkin keliling Indonesia dan sebagainya. Tapi bukan itu, salah satu hal yang saya ingin bagikan yaitu mengenai bagaimana kalau paspor Anda hilang pada saat Anda jalan-jalan di luar negeri? Apa yang harus Anda lakukan? Jadi singkat cerita bahwa saya pernah kehilangan paspor dua kali. Pertama saat di Singapura, ceritanya paspor ini kelihatannya tidak sengaja terbuang eh, di sampah hotel dan ketahuannya pada saat kita mau terbang ke Bali ke Indonesia. Nah, ketahuannya di situ. Jadi dari saya bertujuh, saya bawa semua paspornya. Ternyata di dalam tas saya cuma ada 6. Jadi paspor saya aja yang hilang. Satu. Indikasinya terbuang. Nah, karena kebetulan itu adalah pengalaman pertama saya hilang, akhirnya istri dan anak-anak saya serta keluarga saya yang lain pulang ke Indonesia terkait karena besoknya harus sekolah dan bekerja. Jadi saya tinggal sendiri di Singapura. Yang jadi masalah adalah apa yang harus kita lakukan pada saat kita ada di negara orang lain? Yang saya lakukan tentu mencari paspor saya yang hilang tadi, yaitu kan salah satunya kembali ke hotel atau mencoba merunut apa yang sudah saya kerjakan sehingga paspor tersebut hilang. Tapi kayaknya sampah sudah terbuang ke pembuangan akhir. Jadi saya juga cek CCTV, saya dapat aksesnya, sehingga paspor memang sudah sulit untuk ditemukan. Kemudian apa yang selanjutnya saya lakukan, jadi saya kembali ke saya ke kantor polisi terdekat karena saya harus membuat laporan kehilangan, eh, yang nantinya prosesnya akan dibuatkan paspor sementara. Nah, di kantor polisi ini ternyata syaratnya adalah harus menyertakan fotokopi dari paspor. Kebetulan saya tidak langganan internet dan keluarga saya sedang dalam perjalanan. Sudah pulang ke Indonesia juga tidak ada fotokopinya. Akhirnya apa yang saya lakukan adalah saya kembali ke hotel. Karena di hotel itu biasanya ada scan dari dokumen kita, paspor kita. Dan betul, saya minta untuk dikopikan paspor saya untuk dibuatkan surat kehilangan. Kondisi sudah sore, jadi mau tidak mau KBRI di Indonesia juga KBRI di Indonesia, KBRI di Singapura, maksud saya, itu juga sudah tutup, jadi harus keesokan harinya saya harus kembali ke lokasi. Dan kesulitan lainnya adalah saat mau booking hotel, ternyata saya nggak punya paket internet sehingga saya cari-cari wifi gratis dan saat mau membeli paket internet itu diwajibkan harus adanya paspor. Jadi otomatis saya agak kesulitan. Misalkan saya mau pergi ke suatu lokasi harus memakai Google Maps dan sebagainya karena kita kan pasti nggak tahu ya nggak hafal dari suatu kota tersebut mau pergi kemana. Jadi saya juga bingung mau pergi kemana-mana karena kita membutuhkan kuota internet. Jadi saya fakir WiFi. Saya selalu mencari WiFi gratis yang saya tahu di lokasi tersebut di mana, yang kadang-kadang juga kesulitan juga gitu. Saya menginap di hotel, saya coba booking lewat online. Ya, pada waktu sampai ke lokasi, saya tinggal tunjukkan saja surat kehilangan yang sudah saya buat, beserta eh, surat apa fotokopi dari paspor tadi.
Nah, itu salah satu tipsnya adalah selalu menyimpan foto dari paspor kita, ya, salah satu tipsnya. Kemudian besok paginya ke KBRI, hari pertama, ke KBRI saya berusaha untuk datang pagi. Nah, saya coba potong dulu cerita tadi, paspor saya yang kedua hilang di, Belgia, di Brussel, yaitu di lebih tepatnya ada di stasiun antar negaranya. Saya lupa apa. Nah, itu terjadi tahun 2019 kalau eee, yang di Singapura itu kalau nggak salah 2017. Nah, di 2019 ini di Brussel kehilangannya bukan karena saya buang ke tong sampah seperti di Singapura, saya kena copet, satu dompet saya hilang, termasuk seluruh isi HP dan sebagainya. Untungnya, bukan untungnya juga sih, saat itu saya masih bersama istri saya berdua, jadinya saya masih bisa booking hotel dan sebagainya untuk, eee, beraktivitas. Nah, ini kalau kenapa kok, kita sampai kehilangan tas kalau kita sendirian seperti kejadian di Singapura, maka yang dilakukan lebih kesulitan lagi. Nah, tips yang kali ini yaitu kalian harus membawa tas kecil yang isinya satu paspor Anda biar tidak hilang, kalau hilang tasnya juga tidak ada masalah, paspornya tidak hilang, dan kartu kredit karena lebih mudah kalian untuk beraktivitas di luar negeri, kebanyakan akan menerima kartu kredit dan beberapa uang tunai di dalam tas kecil tersebut yang bisa kalian masukkan ke dada kalian gitu misalkan, eee, dan tentu saja terakhir sebagai tempat HP. Itu tips yang kedua yang saya alami. Jadi bila kehilangan paspor, kalian masih punya backup di dada kalian itu untuk bisa hidup minimal 2 malam. Kenapa 2 malam? Nanti saya ceritakan. Kurang lebih sama prosesnya, saya coba akses ke CCTV di stasiun, tapi ternyata tidak diberikan akses oleh pihak setempat. Kemudian saya dianjurkan untuk ke kantor polisi terdekat yang sudah diinfokan dan untuk membuat surat kehilangan. Dan memang info kantor polisi tersebut bahwa di daerah tersebut memang banyak terjadi pencopetan. Jadi kalian tetap harus hati-hati ke luar negeri. Sudah ada 2 tips yang bisa kalian, terapkan dan itu sangat-sangat berguna bagi kalian para traveler. Ke kantor polisi dibuatkan surat kehilangan sama, dan kondisinya sudah malam, akhirnya baru besok ke paginya kita bisa ke KBRI di Brussel. Nah, kalau yang ini nah, satu lagi tips mengenai suatu kalau kita pergi keluar kota atau keluar negeri, selalu mencari KBRI kita itu ada di mana, yang terdekat dari kota tujuan kita. Karena apa? Kalau Anda ada masalah apa-apa, tidak hanya kehilangan paspor, tetapi apapun yang terjadi dengan Anda, paling aman adalah menuju ke KBRI di kota terdekat, sehingga Anda mendapatkan perlindungan terhadap kewarganegaraan Anda di Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Itu tips dari saya sih. Eee, jadi sudah ada 3 tips, ke KBRI, kemudian di KBRI tentu langsung mengurus mengenai kehilangan, nanti ada prosesnya, prosedurnya, kalian difoto, nanti akan diberikan paspor sementara. Nah, salah satu hal yang akan ditanyakan ke KBRI, karena kalian kehilangan paspor, kalau kalian masih punya trip misalkan 14 hari, maka lebih baik segeralah pulang ke Indonesia untuk segera mengurus paspor yang baru. Kenapa? Karena paspor sementara ini tidak, apa ya, ibaratnya itu hanya sementara. Jadi bukan yang bisa kita pergi ke negara-negara lain kalau ada apa-apa malah lebih bermasalah.
Misalkan kalian ingin keliling Eropa gitu, masih ada trip yang lain, lebih baik segera pulang ke Indonesia dan membatalkan seluruh tripnya yang selanjutnya. Nah, itu saya ditanya tiket untuk segera kapan untuk bisa pulang ke Indonesia oleh KBH KBRI, termasuk di Singapura juga begitu. Jadi, karena tadi baru satu malam ya, akhirnya paspor itu tidak bisa dikeluarkan dalam satu hari. Biasanya membutuhkan waktu, baru besoknya biasanya ya, itu bisa dikeluarkan paspor sementaranya. Warnanya hijau juga, tapi beda warnanya hijau. Nah, setelah dikeluarkan, ini tujuannya untuk pulang ke Indonesia ya tadi ya. Setelah dikeluarkan paspor sementara tadi, eh, itu bisa besoknya kita harus datang ke KBRI lagi. Nah, kalau saya sih ke seluruh lokasi KBRI tadi biasanya saya pakai tram atau kereta atau kalau bisa jalan kaki kalau dekat dan terus mencari hotel di dekat area tersebut ya, gitu. Nah, itu yang saya alami ya. Terus di KBRI nanti ditanya macam-macam, kemudian untuk sampai keluar paspor sementaranya. Yang penting adalah ada dua, fotokopi paspor lama kita, dan yang kedua adalah surat kehilangan dari kepolisian setempat. Itu dua hal yang harus kalian bawa ke KBRI untuk bisa pulang ke Indonesia. Eh, Prosesnya setelah itu tidak jauh beda saat kita mau melakukan perjalanan pulang ke mana ke Indonesia. Hanya kalau pengalaman saya di Singapura, saya sempat tertahan di pada waktu pengecekan paspor di bandara. Jadi saya melalui eh, jalur khusus ibaratnya. Nah, di jalur khusus ini agak lama tertunda, jadi ke bandara jangan mepet, tapi kalau yang di Brussel tidak ada masalah, langsung bisa keluar dan langsung bisa menuju ke terminal keberangkatan. Kurang lebih seperti itu, sampai di Indonesia juga tidak ada masalah, langsung dicap. Nah, karena paspor kalian hilang, maka segeralah untuk melakukan pengajuan penggantian di apa namanya pembuatan paspor yang terdekat dan segera dibuat yang baru. Karena di situ nanti prosesnya agak berbeda. Ada proses wawancara, ada proses pendaftaran dulu dan sebagainya, terus ditanya ada kayak berita acaranya gitu, bagaimana paspor Anda bisa hilang. Kalau misalkan nih, ternyata Anda teledor, bisa saja paspor Anda itu tidak akan bisa keluar lagi dan ada hukumannya tidak diberikan paspor selama berapa tahun begitu. Secara aturannya seperti itu kurang lebih kalau saya baca. Dan beruntungnya walaupun saya sudah dua kali, karena ya mungkin juga saya ada faktor teledornya juga, tetapi di situ mungkin saya lebih apa ya, ya nggak tahu ya, pokoknya bisa mempertanggungjawabkan dan sebagainya, saya bisa keluar paspor lagi. Dan prosesnya lebih lama karena butuh waktu hampir 1 bulan dari paspor kalian membuat. Beda dengan paspor-paspor yang lain ya. Dan yang lucu lagi pada saat kita udah pakai e-paspor, itu kan ada jalur khusus ya kalau kita mau keluar negeri gitu di Indonesia. Nah, itu pasti nggak lolos. Diminta untuk ke tempat yang biasa yang pakai, kan ada itu yang pakai elektronik bisa di-scan terus kalian bisa langsung masuk dan keluar ke area keberangkatan. Nah, kalau ini enggak, harus lewat yang orang yang jaga di situ. Itu bedanya. Karena kalian mungkin sudah pernah hilang walaupun sama-sama e-paspor. Nah, sampai di Jepang pun saya juga waktu itu habis setelah dari Belgia terus langsung ada trip ke Jepang. Nah, di Jepang itu juga saya ditunda. Saya di wawancara dulu, dicek dulu. Jadi lewat jalur khusus lagi bersama istri saya. Jadi agak ribet di Jepang akibat dari hilang. Pastikan bahwa selalu aman tadi yang sudah saya berikan tipsnya terhadap paspor Anda karena itu adalah hidup mati Anda di luar negeri. Dan itu jangan sampai bisa tertahan oleh orang lain. Apapun yang terjadi termasuk bila di hotel, langsung kita minta juga saat itu juga. Jangan pernah diberikan ke orang lain. Paspor adalah hidup mati Anda di luar negeri. Dan bila ada hilang, langsung kalian pulang ke Indonesia. Itu yang
saya sarankan. Kurang lebih itulah pengalaman saya, kehilangan paspor 2 kali, tapi masih bisa sampai saat ini alhamdulillah belum pulang, belum hilang, dan berharap tidak hilang lagi, dan itu tips buat kalian-kalian agar tidak jadi ribet bila saat Anda di luar negeri. Oke, kali ini itu saja yang akan saya share. Terima kasih dan sudah menonton video saya, dan bye-bye.